Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 yang baru lulus dan alumni yang sudah lulus yang akan mengikuti SIMA UI 2021 19 Juni ini. Kita lanjutkan pembahasan kita matematika IPA paket yang kedua ini ya. Trigonometri. Persiapan menghadapi SIMA UI 2021. Part 1 sudah selesai, ini adalah part yang terakhir. Part 2 ada 3 soal ya. Ini soal yang pertama. Jadi kalau soal pertama, kedua, nomor 1, nomor 2 tadi yang persamaan trigonometri, sudut ganda, triple Pythagoras, ya kemudian ada sudut jumlah. Sekarang kita ke nomor 3. Kalau Anda lihat ini adalah persamaan lagi ya, persamaan trigonometri, tapi pangkat 2. Kalau tadi nggak pangkat 2 ya. X1 dan X2 memenuhi persamaan ini. Nah, ini persamaan trigonometri tapi pangkat 2 ya. Ya, dan X-nya harus dibatasi kan. Karena kalau nggak dibatasi jawabannya tak hingga. Banyaknya 0 sampai pi sama dengan tadi. Ya, ini akan ada akar-akarnya, ya akar-akarnya nanti. Itu X1 tambah X2. X1 dan X2 yang masuk di dalam daftar batas ini. Nah, yang ditanya adalah X1 tambah X2 berapa. Gitu. Ya, kita buat sekarang. Ya, seperti biasa. Kalau kita persamaan kuadrat, ya variabelnya harus sama. Ini sin, ini cos, nggak sama kan? Nah, ini bisa kita samakan dengan cos dengan rumus triple Pythagoras ya. Anda saya rasa sudah tahu. Sin kuadrat itu adalah 1 min cos kuadrat X. Rumus Pythagoras yang tadi. Min cos X sama dengan min 1 sama dengan 0. Karena kalau persamaan kuadrat kan ruas kanan harus 0. Kemudian kita kalikan ya, 2 kali 1 biar pelan-pelan aja biar nggak salah ya. Min 2 cos kuadrat X min cos X min 1 sama dengan 0. Kemudian kita urut ya, biarin aja min dulu nanti gampang. Ini nah, baru 2 kurang 1 tambah 1. Nah, terus kalau persamaan kuadrat kan ini kita nggak suka, min 2. Kita kalikan min 1. Biar pangkat yang paling tinggi itu positif. Jadi min 2 kali min 1, jadi kita positifkan ini. Maka yang ini jadi plus, min jadi plus, plus jadi min. Nah, begini. Kan begitu. Terus kita misalkan kan, cos X itu U. Supaya kita nggak cerita cos X ya. Jadi cos X itu U. Dan harus diingat, U-nya ini karena cos, dia harus terletak di antara min 1 dan 1. Anda ingat ya. Cosinus itu paling besar 1, paling kecil min 1. Jadi U harus terletak di sini. Kalau nanti U-nya di luar ini, tidak kita ambil. Karena ini persamaan kuadrat. Nah, jadi ini jadi U-nya, ini jadi 2U kuadrat, ditambah U min 1. Anda sudah tahu ini. Kalau ini jadi setengah begini kan ya. Ini 2U, ini 2U, sama dengan 0. Kemudian Anda isi, ya, Anda isi dengan cara, ini Anda kalikan, min 1 kali 2, min 2. Gitu. Min 2, Anda harus rubah menjadi apa, dikali apa, tapi kalau dijumlah, sama dengan 1. Ini koefisiennya 1 ya. Kalau dijumlah harus sama dengan 1. Ya, kalau dijumlah harus sama dengan 1. Nah, Anda sudah tahu 2 dan 1 ya. Pasti 2 dan 1. Tapi karena hasilnya 1, maka ini plus 2, ini min 1. Nah, jadi 2 dengan min 1. Plus 2, min 1. Gitu ya. Jadi dari sini kita dapat 2U plus 2 sama dengan 0. Dari sini kita dapat 2AU min 1 sama dengan 0. Dari sini kita dapat U-nya min 1. Dari sini kita dapat U-nya setengah. Nah, ya. Sekarang kita lihat cosinus ya. Jadi kalau kita balikin lagi, ini cos ya. Kalau kita balikan lagi, U-nya kan cos. Cos X min 1, cos X sama dengan setengah. Tapi batasnya 0 sampai 80 ya. 180, gini. Nah, grafik cosinus itu kan begini. Anda sudah tahu ini. Nah, tapi ini sampai 2pi. Nah, kita dibatasi di sini nih. Ya, ini pi.
Ini kita dibatasi di sini. Ya, sama dengan pi boleh. Ya, saya hitemin. Sama dengan 0 juga boleh. Ya. Oke, ini X sama dengan 0. Oke. Min 1. Min 1 yang ini kan? Ya, jadi X-nya sama dengan P. Pi. Ini X-nya sama dengan pi. X1. Pi. Nggak ada lagi kan? Setengah. Setengah itu ada 2 ya. Setengah itu ada 2. Cos 60. Ya. Anda bikin ini kalau ini 60 derajat ya. Pi per 3. Atau 60 derajat kalau Anda hafal ya. Di kuadran 1. Satu lagi di sini ada. Nah, tapi ini kan di luar pi. Nggak memenuhi kan? Batasnya hanya sampai pi. Ya, Anda perhatikan. Batasnya hanya sampai pi. Ya, batasnya hanya sampai pi. Jadi nggak boleh. Ini nggak boleh. Nah, jadi yang benar cuma ini. Pi per 3. Ya, jadi X2-nya sama dengan pi per 3. Dengan demikian, X1 ditambah X2 akan sama dengan X1-nya pi, X2-nya pi per 3. Ya, jadi 4 pi per 3. Ya. Ini soal biasa, tinggal dijawab. 4 pi per 3, jawabannya D. Sekarang 1, 2, 3, 4. Ya, dan ini melibatkan sudut ganda atau mungkin sudut triple. Kita lihat saja. Alfanya diketahui min pi per 12. Kalau Anda hitung ini dalam derajat, Anda pusing ya. Kalau dengan pi ini nggak hafal. Oke, ini 180. Jadi kalau kita ini min 15. Anda sudah tahu 15 ini bukan sudut istimewa. Yang sudut istimewa itu 2 alfa. Ya kan? 2 kali min 15. Ya, jadi 2 alfanya min 30. Nah, Anda tahu sinusnya ini. Ya, kalau 2 alfa tahu. Ya. Kalau 2 alfa Anda sudah tahu itu ya. Misalnya kalau dikasih sinus, Anda tahu ini. Sinus 2 alfa ini adalah sinus min 30. Nah, Anda lihat ya. Kalau sinus min 30 itu minusnya keluar. Karena hanya kosinus yang plus kan. Jadi ini min sin 30. Alias min setengah. Ya. Jadi sin 2 alfa itu adalah min setengah. Ya. Sin 2 alfa itu adalah min setengah. Itu saja dulu ya. Nanti kita perlu cos apa-apa nanti aja. Oke. Sekarang kita ke periksa nomor 1. Ya toh. Tapi yang disuruh mintanya sin pangkat 4 alfa ditambah cos pangkat 4 alfa. Ya. Kita harus hitung benar nggak 6 per 8. Nah, Anda sudah tahu ini bisa kita bikin sin kuadrat. Atau di bawah aja ya. Ini bisa kita bikin sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa dipangkatkan 2. Nah, begini kan. Ya, ini kan jadi kalau dipangkatkan 2 kan sin pangkat 4 alfa. Cos pangkat 4 alfa. Tapi ada tambahnya. Yaitu tambah 2 kali sin kuadrat alfa cos kuadrat alfa. Harusnya ada begitu kan? Berarti nggak sama dong dengan yang sebelah kiri. Nah, supaya sama harus dikurangi. Ini kita kurangi. Kurang ini. 2 sin kuadrat alfa cos kuadrat alfa. Ah, begini. Ya, baru sama ini. Plus dengan min hilang kan? Balik lagi kan? Ya. Oke. Anda sudah tahu ini apa? Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu 1. Jadi itu 1 kuadrat. Kurang. Nah, ini Anda sudah tahu nih. 2 sin alfa cos alfa. Ya, sin 2 alfa. Sin 2 alfa itu rumusnya apa? 2 sin alfa cos alfa. Betul nggak? Ya kan? Kalau saya kuadratkan, kan ini kuadrat nih. Sin kuadrat, cos kuadrat. Saya kuadratkan. Kalau ini saya kuadratkan, ya ini juga ruas kanan juga harus saya kuadratkan. Nah, jadi ini sin 2 alfa kuadrat. Sin 2 alfa berapa tadi? Min setengah. Ini min setengah kuadrat. Kan gitu kan ya? Nah, ini dikuadratkan. 2 dikuadratkan 4. Sin alfa dikuadratkan sin kuadrat alfa. Cos alfa dikuadratkan cos kuadrat alfa. Nah, yang ini 2. 2 ya. 2. Nah, kalau in 2 itu kan 2 kali 2. Jadi ini min 1/4. Atau saya pindahin ya di sini ya. 2. Saya bikin 2. 2 sin kuadrat alfa
cos kuadrat alfa. Ini kalau dikuadratin berapa? 1/4 kan? 1/4 dibagi 2 supaya 4 kan? Ya. Jadi hasilnya adalah 1/8. Ya. Jadi ini itu hasilnya 1/8. Jadi ini adalah 1/8 ini. Nah, Anda lihat. Nah, 1 kuadrat diperhatikan 2 ini sudah 2. 1/8. Berapa kalau kita hitung? 1 kurang 1/8. 7/8. Ini berapa? 6/8, nggak sama kan? Nggak sama dengan 6/8. Jadi 1 salah, maka kalau 1 salah, 3 salah. Gitu ya. 1 salah, 3 salah. Ya. Tinggal diperiksa nomor 2, dapat jawabannya. Kalau 2 benar, C. 2 salah, D. Tinggal periksa nomor 2 sekarang. Ya. Supaya kelihatan nanti di sini. Ini sekarang yang nomor 2. Sin pangkat 6 alfa ditambah cos pangkat 6 alfa. Ini mau kita hitung berapa, gitu. Sekarang kita periksa, jadi nomor 1 salah, 3 salah sudah ya. Berarti kita harus periksa 2. Kalau 2 benar, berarti jawabannya C, 2 dan 4. Kalau 2 salah, jawabannya D. Oke, kita lihat sekarang. Sin pangkat 6 alfa ditambah cos pangkat 6 alfa. Sementara rumus kita itu yang ada adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ya. Berarti kalau kita bikin ini misalnya A, ya, sin kuadrat alfa itu A, cos kuadrat alfa itu B, maka ini kan bisa kita bikin sin kuadrat alfa, ya, pangkat 3. Ya, jadi sin pangkat 6 kan, kita tulis dalam cos kuadrat pangkat 3, begini, ya. Nah, kalau Anda lihat ini kan A, ya, ini A pangkat 3 ini sebetulnya kan, ditambah ini B pangkat 3. Sama dengan berapa? Kan gitu. Nah, kita tahu bahwa kalau kita coret lagi ya, di matematik berarti ini kita harus cari A plus B pangkat 3 kan gitu. Gini ya. Anda sudah belajar ini suku banyak dipangkatkan gini ya. Di SMP juga sudah belajar 1, 3, 3, 1 kan. Kalau pangkat 3, 1, 3, 3, 1. Pangkat 3 suku pertama, 3 suku pertama pangkatnya turun 1, suku kedua mulai muncul. Kemudian 3, suku pertama kurang lagi 1, suku kedua muncul tambah naik 1. Dan akhirnya suku pertama sudah nggak ada, ini B pangkat 3, begini. Nah, yang kita ingin carikan A pangkat 3 tambah B pangkat 3 ya. Jadi kalau kita sendirikan ini begini. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3, yang ini kan, yang ingin kita cari, itu akan sama dengan A plus B pangkat 3. Nah, ini pindah ke sini kan. Min 3A kuadrat B, ini pindah lagi ke kiri juga. Min 3AB kuadrat. Kemudian ini sudah benar. Ya, A plus B pangkat 3 udah benar. Ini kita keluarkan min 3AB. Ya, sehingga ini sisa A, ini sisa B. Begini. Nah. Ya, jadi A pangkat 3 plus B pangkat 3 kita rubah seperti ini. Ya, kita rubah seperti ini kan. Ya. Jadi kalau Anda lihat A plus B ya, berarti sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Pangkat 3. Minus, ya ini sudah minus 3AB. 3, A-nya itu sin kuadrat alfa, B-nya cos kuadrat alfa. Kali A plus B. A-nya itu sin kuadrat alfa, ya, tambah B, B itu cos kuadrat alfa. Nah, seperti ini. Nah, Anda sudah tahu yang dikurungin ini 1. Ini kan 1 pangkat 3. Nah, ini sekarang sin kuadrat alfa, cos kuadrat alfa. Nah, ini bisa kita cari dari sini. Nah, tadi kan kita udah dapat 2 sin kuadrat alfa, cos kuadrat alfa 1/8. Kalau saya hanya ingin sin kuadrat alfa, cos kuadrat alfa, berarti 1/8 bagi 2, 1/16.
Jadi ini tuh 1/16. Ya. Ini tuh 1/16. Nah, begini. Ini satu lagi. Sin kuadrat tambah cos kuadrat alfa kan 1. 1. Sehingga hasilnya adalah 1 dikurangi 3/16. Nah, berarti 13/16. Ya, nomor 2 itu 13/16 ya. Anda lihat betul apa salah? Nomor 2. Nah, 12/16 salah. Ini tidak sama dengan 12/16. Jadi 2 salah. Dengan demikian hanya 4 yang betul. Ya, hanya 4 yang betul. Jadi jawabannya D. Ya, sudah kita berhenti. Jawabannya D. Tapi untuk belajar kita akan buktikan 4 benar. Ini hanya untuk keperluan belajar ya. Keperluan belajar kita akan buktikan 4 itu benar. Ya. Kita akan hitung sin pangkat 4 alfa ini dan akan kita buktikan hasilnya adalah sama dengan 7/16 dikurangi 1/4 akar 3. Kalau soal ini nggak salah. Ya. Biasanya jarang salah ya. Kita akan buktikan. Oke. Saya akan buktikan ini. Nah. Tapi sekali lagi ini hanya untuk belajar ya. Oke, dari pertama kita dapat apa tadi? Dari pertama. Ya, dari yang pertama tadi. Ya, ini yang kita dapat. Ya. Sin pangkat 4 alfa ditambah cos pangkat 4 alfa. Ini udah kita dapat ya. 7/8. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita diminta membuktikan ini, sin pangkat 4 alfa. Ini yang kita disuruh buktikan kan? Tapi ngitung sin pangkat 4 alfa itu susah. Karena rumus sudut gandanya agak susah. Selalu ada terlibat sin dan cos. Sementara kalau cos enggak, lebih mudah. Jadi saya akan hitung cos pangkat 4 alfa. Ya. Jadi dari sini yang mau saya hitung itu adalah cos pangkat 4 alfa. Ini yang mau saya hitung. Ya, dan Anda sudah tahu cos pangkat 4 alfa ini bisa saya rubah jadi cos kuadrat kan? Cos kuadrat alfa dikuadratkan. Nah, ya. Nah, Anda sudah tahu kalau sudut ganda ya, sudut ganda cos 2 alfa bisa kita hitungkan karena alfanya itu kan 15 tadi nih. Nih. Alfanya itu min 15. Jadi kalau cos 2 alfa yang sudut istimewa kan? Ini berarti sama dengan cos min 30. Nah, sudut negatif itu kalau cos sama aja dengan sudut positif. Kuadran 4 soalnya ya. Nah, ini sama dengan setengah akar 3. Nah, jadi saya dapat tuh cos 2 alfa setengah akar 3. Nah, Anda sudah tahu dinyatakan dalam cos kuadrat. Cos 2 alfa itu kalau dinyatakan dalam cos kuadrat kan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Nah, gini ya. Sehingga ini bisa pindah ke sini. Cos 2 alfa plus 1. Gini. Ini akan sama dengan 2 cos kuadrat alfa. Nah, yang saya inginkan cos kuadrat alfa. Ya, yang saya inginkan itu cos kuadrat alfa. Oke, jadi cos kuadrat alfa, kalau kita lihat di sini, ini bagi 2 kan, yaitu cos 2 alfa plus 1. Nah, ini yang saya inginkan tuh. Ini kelatnya. Jadi cos kuadrat alfa ini akan saya rubah cos 2 alfa plus 1. Ya. Cos 2 alfa plus 1 per 2. Dikuadratkan. Sekarang masukkan aja. Cos 2 alfa tadi, mana? Ini nih. Setengah akar 3 nih. Nah, ini. Setengah akar 3. Ini. Ini setengah akar 3 ini. Setengah akar 3. Ditambah 1. Nah, dikuadratkan. Ya, pembilang dikuadratkan. Setengah akar 3 dikuadratkan, berarti 3/4. 1 dikuadratkan 1. Terus 2 kali setengah akar 3 kali 1. 2 kali setengah 1, 1 kali akar 3, akar 3. Nah, ini pembilangnya. Penyebut, 2 dikuadratkan 4. Nah, begini. Ya. Terus 3/4 tambah 1, 7/4. Ditambah akar 3 dibagi 4. Nah.
Di sana disuruh buktikan tadi, disuruh buktikannya ini kan 7 per 16. Nah, ini kalau Anda lihat nih 7 per 16 ini. 7 per 4 dibagi 4 nih 7 per 16. Ya, ditambah seperempat akar 3. Oke, belum, ini belum. Ini baru cos pangkat 4 alfa loh ya. Yang kita ingin itu bukan cos pangkat 4 alfa. Nah, yang mau kita hitung adalah sin pangkat 4 alfa. Nah, kita ambil dari sini kan. Nah, kalau kita masukkan ke bintang ini, apa yang kita dapat? Sin pangkat 4 alfa, ya, sama dengan ruas kanan 7 per 8, ya, dikurangi cos pangkat 4 alfa. Nah, cos pangkat 4 alfa itu ini, dikurangi, kurung, 7 per 16 ditambah seperempat akar 3. Nah, sudah dekat nih membuktikannya. Min seperempat akar 3, oke. Ini per 16, ini kalau dibikin per 16 berapa? 14 kan? Min kali 7, 16, min 7 per 16. Min kali seperempat akar 3, min seperempat akar 3. Nah, terus kalau Anda hitung lagi berapa ini? 14 per 16 kurang 7 per 16, 7 per 16 ini. Persis ini, 7 per 16. Tuh, persis kan? Kurang seperempat akar 3. Nah, betul kan? Ya, betul. Ya, ya betul. Ya, nomor 4 betul. Kita udah buktikan. Ya, tapi sekali lagi ini hanya untuk belajar. Jadi sebetulnya di sini kita udah berhenti ya. Jadi jangan Anda bilang, wah jawabannya panjang. Enggak perlu ini. Ini hanya untuk belajar. Supaya nanti kalau di kesempatan lain Anda ada soalnya. Oke. Sekarang kita buat nomor terakhir ya. Nomor 5 dari part 2. Mudah-mudahan Anda bisa paham ya. Saya lebih senang dengan trigonometri karena kita merekayasa bentuk. Perhatikan, jika ini, perhatikan X-nya ini. Di antara 0 sampai pi per 2. Ini ada maksudnya. Ini maksudnya adalah kuadran 1. Ini kan sudut di kuadran 1 ini. Jadi di kuadran 1 itu all positif. Jadi sin X positif, cos X positif. Ya, kita hanya perlu sin X dan cos X ya. Oke. Ditanya sin 2X ya. Ditanya sin 2X ya. Mungkin nanti ini akan kita rubah jadi 2 sin X cos X ya. Jadi dicari aja sin X dan cos X-nya. Tapi sementara dibiarkan aja dulu ya. Ya, kalau Anda mau langsung rubah boleh. Ya. Jadi saya tulis lagi soal ini. Atau langsung aja ya. Ini saya rubah 2 sin X cos X. Supaya sudutnya tunggal semua. Kemudian ini saya rubah juga supaya sudutnya tunggal ke cos X. Tapi ke cos X ya. Karena di sini ada cos kuadrat. Ya. Jadi ke cos, bukan ke sin. Berapa kalau ke cos? Tadi cos 2X. Tadi sudah ya. Sini aja. Ya, cos 2X itu apa? Sini aja. Cos 2X adalah 2 cos kuadrat X dikurang 1 ya. Jadi dari sudut ganda ke sudut tunggal. Jadi ini adalah 2 cos kuadrat X dikurang 1. Nah, begini kan ya. Sama dengan, di bawah aja sama dengannya ya. Nah, iseng-iseng kita keluarkan ini yang sama. Ini ada min 16, ini ada 8. Misalnya kita keluarkan min 8. Gitu ya. Maka ini sisa 2 cos X min sin X ya. Nah, jadi ada faktor ini ya. Nanti faktor ini siapa tahu kita bisa cari nanti dari kombinasi. Oke. Nah, sekarang ini kan kita persamaan ya. Biasanya kalau kita cari pemfaktoran ruas kanan harus 0. Kalau gitu ini kita pindahkan aja ke kiri. Ya kan? Jadi ini jadi ini masih ada plus cos kuadrat X, lupa saya. Ini masih ada plus cos kuadrat X ya. Nah, seperti ini. Ya. Pindahkan ke kiri ya. Karena ini ada 2 cos kuadrat X. Jadi ini akan jadi 2 sin X cos X ya ditambah ini 2 cos kuadrat X kurang 1. Nah, ini dipindahkan juga ke kiri. Ini dulu ya dipindahkan. Min cos kuadrat X ya, bukan alfa. X. Ini pindah ke kiri plus 8 2 cos X min sin X. Nah, ini sama dengan 0. Oke? Nah, sekarang Anda perhatikan ini dengan ini. Ya, kalau Anda perhatikan cos kuadrat X ini. Ya. Cos kuadrat X. Cos kuadrat X min 1. Nah.
Ya, ini kalau kita balik min-nya kita keluarkan supaya muncul 1 min sin kuadrat X. Ya, ini kan jadi 1 min cos kuadrat X maksud saya. Ini kan sin kuadrat X ini. Ya, kalau saya keluarkan min ya, ini duluan. Min 1, 1. Ini plus jadi min. Nah, ini saya udah tahu ini sin kuadrat X ini. Nah, ya kan? Yang ini tetap 2 sin X cos X. 2 sin X cos X. Ya. 2 sin X cos X. Ya. Yang ini belum kan? Yang sudah kita kerjakan kan sampai sini. Ini kita salin. Itu kan faktor yang kedua ya. Kita salin aja di sini ya. Ini juga kita salin di sini. Nah, di sini aja kita salin. Plus 8 2 cos X min sin X sama dengan 0. Nah, begini. Nah, Anda perhatikan. Ya. Anda perhatikan ini. 2 cos X kurang sin X. Nah, ini kalau saya keluarkan sin X. Berarti di sini juga nanti keluar sin X kan? Apa yang terjadi? 2 cos X min sin X. Sama persis. Nah, jadi berhasil menyederhanakan. Ya, jadi keluarkan sin X ini. Di sini keluarkan sin X. Maka ini sisa 2 cos X min sin kuadrat X itu kan kalau keluar sin X berarti sisa sin X. Nah, kan jadi faktornya jadi sama lagi. Nah, kalau Anda perhatikan ini sama ini persis. Jadi bisa dikeluarkan kan? Ya, dikeluarkan 2 cos X dikurang sin X. Ini menjadi sin X plus 8. Jadi bentuk perkalian sekarang kan? Perkalian antara dua faktor. Ya, dua faktor dikalikan. Maka dia sama dengan 0 kalau salah satunya 0. Ini 0 atau ini 0. Sorry, maksudnya. Ini 0 atau ini 0. Oke, kita kerjakan satu-satu. Tapi ingat ada syaratnya kan? Ya, ada syaratnya. X itu di kuadran 1. Jadi 2 cos X min sin X sama dengan 0. Atau yang ini, sin X plus 8 sama dengan 0. Kalau ini kita udah tahu nggak masuk akal ini. Ya, sin X sama dengan min 8. Ini nggak masuk akal ini. Nggak ada sin X min 8. Jadi ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai sin X itu paling besar 1. Lebih besar dari 1 nggak mungkin. Lebih kecil min 1. Tidak mungkin lebih kecil lagi dari min 1 ya. Ini. Oke, jadi tidak memenuhi. Jadi berarti kita dapat nilai dari sini. Ya. Ini tidak ada faktor yang sama. Karena itu kita pindahkan. Gitu. Supaya kita dapat tangennya. 2 cos X sama dengan sin X. Nah, kalau kita bagi, tangen ini kan. Sin X per cos X. Ini akan sama dengan per. 2 cos X di bawah, maka 2 di atas. Sin X 1. Ah, begini. Maka ini adalah tangen. 2 per 1. Nah, Anda sudah tahu kalau trigonometri itu, kalau salah satu rasio tahu, rasio yang lain bisa. Kan kita perlu sin X kan? Berapa? Cos X berapa? Untuk menghitung 2 sin cos X ini. Pertanyaan yang tadi ini ya. Nih, ini yang mau kita hitung. Jadi kita harus cari sin X-nya berapa, cos X-nya berapa. Oke. Sekarang kita tinggal pakai segitiga karena sudutnya di kuadran 1 jadi gampang. Pakai segitiga, tidak ada nilai negatif ya toh. Ini X. Ya. Jadi tangen itu apa? Sisi di dekat sudut, sisi depan sudut, ini 2 dibagi sisi dekat sudut 1. Ini dihitung dengan dalil Pitagoras akar 5. Dari sini kita dapat sin X sisi di depan sudut dibagi hipotenusa. Dibagi hipotenusa. Cos sisi di dekat sudut dibagi hipotenusa. Selesai. Tinggal kita hitung sin 2x. Sin 2x adalah 2 sin x cos x. Ya, tujuan kita memang itu kan. 2 sinnya 2 per akar 5. Cosnya 1 per akar 5. Ya, jadi 2 kali 2, 4. Akar 5 kali akar 5. Jadi 4 per 5. Oke, jadi jawabannya A. Ya. Jadi kira-kira seperti itulah ya trigonometri itu. Tidak terlalu sukar asal Anda mengerti rumus-rumus dasar rasio, persamaan trigonometri, pemfaktoran seperti aljabar, kemudian kuadran-kuadran. Ya. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik.
Terima kasih Anda sudah menyaksikan video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Berusaha keras dengan mempelajari konsep-konsep dari soal-soal yang ada ini, trigonometri. Anda lihat bagaimana soalnya dari tahun ke tahun, dari 2017 sampai 2020. Saya yang mengerjakan 2017 sampai 2019, 2020 bisa Anda tonton videonya di video pembahasan soal SIMA UI 2020 Matematika IPA oleh saya, sudah ada di channel ini sebelumnya. Nah, dengan membanding-bandingkan kesulitan soal dan kira-kira soal yang seperti apa yang sudah pernah keluar, maka dengan lancar Anda bisa mengerjakan soal SIMA UI pada saatnya, tanggal 19 Juni. Sukses bersama Anda, saya Martin Kaninan.